Kita lanjut lagi dengan transaksi dokumen 12 di kasus PT Berkah. Dokumen 12 adalah dokumen bukti pengeluaran kas karena pembayaran hutang. Berarti kita akan jurnal di menu Purchase by Bill. Kenapa di menu Purchase by Bill? Mengapa tidak di menu Banking Spend Money? Jadi, dokumen 12 adalah transaksi pengeluaran kas karena pembayaran hutang. Hutang muncul karena transaksi pembelian kredit. Pada saat transaksi pembelian tersebut, kita jurnal dengan menu Purchase, Enter Purchase. Sehingga sekarang, pembayaran hutangnya kita juga akan selesaikan di menu Purchase. Sehingga dokumen 12 kita jurnal di menu Purchase by Bill, bukan Banking Spend Money. Kita jurnal di menu Purchase by Bill. By From Account kita pilih Cash in Bank, kemudian suppliernya kita pilih Mekar Nusa 2, kemudian untuk nomor buktinya adalah BKK 12.1, tanggalnya adalah tanggal 8 Desember 2013. Kemudian di kolom jumlah atau amount masukkan jumlah uang yang kita keluarkan atau yang kita bayarkan, yaitu 43.120.000. Kemudian ini muncul secara otomatis, jadi ini masih berstatus open atau belum dibayar, yaitu transaksi atas transaksi pembelian tanggal 30 bulan 11. Kita klik di menu Apply, kemudian Enter. Kita tekan Ctrl R. Jadi jurnalnya adalah Debit Account Payable, kemudian Kredit, Cash in Bank, dan Cost of Goods Sold. Jadi diskon pembeliannya masuk ke akun Cost of Goods Sold karena di soal tidak ada akun Purchase Diskon. Apabila ada akun Purchase Diskon, maka silakan gunakan akun Purchase Diskon. Kita record, print letter. Selanjutnya, transaksi tanggal 13. Transaksi tanggal 13 adalah transaksi penjualan kredit kepada toko baru. Maka kita jurnal dengan menu Sales, Enter Sales. Customer-nya kita pilih toko baru. Kemudian di invoice, nomornya adalah FPJ 12-2, tanggalnya adalah 8 Desember 2013. Kemudian di kolom SIP kita masukkan kuantitas yang terjual, yaitu 8. Tap 3 kali, pilih barangnya adalah aki cek seharga 800.000. Kemudian yang kedua, Oxon sama juga 8. Kemudian harganya adalah 900.000. Kemudian di sini ada Freight Collected 150.000. Tax good-nya adalah NT. Kemudian kita tekan Ctrl R. Jadi jurnalnya adalah Account Receivable. Kemudian Sales of Merchandise, PPN Outcome. Kemudian ada Freight Collected, kemudian Cost of Goods Sold, dan Merchandise Inventory. Kita klik Record. Selanjutnya, transaksi dokumen 14. Dokumen 14 adalah dokumen nota kontan, berarti ini adalah transaksi penjualan tunai. Kita kembali menggunakan menu Sales, Enter Sales. Kita pilih menunya, customer-nya adalah customer tunai. Jadi kita buat satu lagi di cart file di bagian customer,
dengan nama customer tunai. Kemudian di kolom invoice masukkan nota kontan NK 12-1, tanggalnya adalah tanggal 9 bulan 12. Kemudian di SIP silakan masukkan kuantitas barang yang terjual. 6 untuk aki cek dengan harga 800.000. Kemudian 10 untuk Okson dengan harga 900.000. Jadi sejumlah total 13.800.000 sebelum PPN. Kemudian ada biaya angkut 135.000. Sehingga total di sini 15.315. Nah, karena ini transaksi kontan atau tunai, maka ada tambahan satu langkah lagi yang harus kita masukkan di sini adalah di kolom paid today. Pada prinsipnya, transaksi penjualan yang dimasukkan di program Mayop, maka program Mayop akan membaca itu sebagai transaksi penjualan kredit. Jadi kita jurnal sama di enter sales seperti ini. Kalau kita tekan Ctrl R, maka akan terlihat seperti transaksi penjualan kredit. Karena dokumen 14 adalah transaksi tunai, kita tambahkan di kolom paid today adalah sejumlah transaksi hari ini, 15.315.000. Enter. Kemudian di sini cash ya, cash payment methodnya kita tekan kembali Ctrl R. Jadi terlihat perbedaannya dengan yang tadi. Yang tadi sebelum kita mengentry paid today, jurnalnya hanya satu yang di atas saja. Sementara setelah kita isi di paid today, ada tambahan satu jurnal lagi, yaitu jurnal penerimaan kasnya yang menandakan bahwa transaksi ini adalah transaksi tunai, yaitu dengan jurnal debit, undeposit fund, dan kredit account receivable. Setelah itu kita tekan record. Selanjutnya dokumen 15. Dokumen 15 adalah bukti pengeluaran kas untuk membayar utang. Kembali kita jurnal di menu purchase, pay bill. Kemudian kita pilih suppliernya adalah PT Cipta Pesona. Untuk cek kita masukkan nomor bukti transaksinya BKK 12-2, kemudian tanggalnya adalah tanggal 10. Kemudian amount-nya jumlahnya adalah 11 juta. Jadi otomatis akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah pembayaran untuk transaksi tanggal 26 bulan 11. 11 juta tanpa mendapat diskon atau potongan. Kita tekan Ctrl R, jadi jurnalnya debit, account payable, credit, cash in bank. Kita tekan record. Selanjutnya adalah transaksi dokumen 16. Dokumen 16 adalah transaksi penerimaan kas yang berasal dari penjualan aset tetap atau aktiva tetap yang berupa kendaraan. Walaupun transaksi ini merupakan transaksi penjualan, namun bukan penjualan barang dagang, sehingga kita tidak akan menjurnal di menu sales, enter sales, tapi kita akan jurnal di menu banking, receive money. Pertama-tama kita akan mengecek dulu tentang keberadaan aktiva tetap ini. Jadi kita bisa cek nanti di neraca saldo awal tentang angkanya.
Kemudian di sini payurnya kita kosongkan, kita masukkan amount receipt kas yang kita terima adalah 63 juta. Kemudian payment methodenya adalah dengan cek. Kemudian memonya adalah penjualan kendaraan. Kemudian di ID silakan masukkan BKM 12/2, tanggalnya adalah tanggal 11 bulan 12 2013. Nah, sekarang kita akan memulai perhitungan untuk transaksi ini. Jadi kita akan cek di neraca saldo awal di atas tentang data vehicle atau kendaraan. Jadi kita lihat di sini untuk vehicle, di sini ada datanya. Yang kita perlukan sekarang adalah data vehicle at cost dan vehicle akumulasi depresiasi. Ya, jadi kita akan buat perhitungan. Jadi vehicle at cost itu adalah harga perolehannya 80 juta, kemudian akumulasinya adalah 5 juta. Sehingga nilai buku pada saat ini untuk vehicle itu adalah 80 juta dikurangi 5 juta. 80 juta dikurangi 5 juta menghasilkan nilai buku 75 juta. Kita akan kembali ke dokumen 16. Ya, ini dia. Tadi kita sudah menemukan nilai bukunya adalah 75 juta. Nilai buku kendaraan kita yang seharga 75 juta hanya laku terjual 63 juta. Sehingga di sana menghasilkan rugi. Rugi yaitu sebesar 75 juta dikurangi 63 juta, yaitu 12 juta. Maka kita akan mulai menjurnal sekarang. Jadi di sini kita akan jurnal dengan mengkredit vehicle at cost yang terjual supaya di pembukuan bisa terhapus atau hilang. Jadi vehicle at cost tadi kita lihat di neraca saldo awal adalah seharga 80 juta. Kemudian kita juga akan mengenolkan depresiasinya, akumulasi depresiasinya. Jadi vehicle akum dep, ya, kita isi tanda min. Ini adalah sebesar 5 juta. Tadi kita lihat di neraca saldo awal. Kemudian kenapa diisi tanda min? Ini adalah kita mengenolkan akumulasi depresiasi dan posisi jurnalnya di sini letaknya adalah di debit. Ya, di debit. Jadi posisinya sama dengan cash in bank. Jadi kita di sini akan mencari akun laba atau rugi. Gain or loss on sale of vehicle. Kita klik, ya, enter. Jadi ini yang tadi saya katakan, kita mengalami rugi sebesar 12 juta. Kita tekan Ctrl R. Jadi jurnalnya adalah debit cash in bank sebesar yang kita terima 63 juta. Kemudian mendebit lagi akumulasi depresiasinya supaya 0. Kemudian mendebit lagi adalah rugi penjualan aktiva tetapnya dan mengkredit vehicle at cost atau harga perolehan kendaraan. Tekan record.
itu adalah transaksi dokumen 16. Untuk transaksi dokumen 17, kita akan lanjutkan di video berikutnya.